Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Ya, silahkan. Udah jam 19:05. Bagi teman-teman yang bisa on cam, silahkan on cam. Yang berhalangan untuk on cam, silahkan dikabarin. Ya, partisipannya baru 25, tapi sebetulnya aku orangnya tidak suka menunggu. Ya, dan kalau kita tunggu lagi sampai jam 19:10, itu udah buang-buang 5 menit. Kayak, hmm, ya, nggak apa-apa, silakan silakan off cam. Ya, jadi yang terlambat, I don't care, silahkan terserah ya urusan kalian. Cuman kalau boleh memberikan sedikit nasihat, kan kalian mau jadi dokter ya, jadi disiplin waktu itu sangat penting. Dari hal-hal kecil seperti inilah kalian harus bisa disiplin waktu. Kalau aku sih ya, bukan urusan aku kalian telat join atau gimana-gimana ya. Pokoknya itu, oke? Silakan, oke, nggak apa-apa off cam. Oke, kita sebelum kita mulai kelas, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Robi sholli shodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Robi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, kita mulai kelasnya ya. Recording in progress. Oke, jadi hari ini kita mau membahas kurang lebih dua secara garis besar ya. Intinya tentang spektrum penyakit autoimun, imunodefisiensi, dan hipersensitivitas, serta HIV baik dengan komplikasi maupun tanpa komplikasi pada anak dan dewasa ya. Jadi dua garis besar tadi akan kita bahas. Nah, untuk pertemuan yang pertama kita itu bakal bahas yang tadi aku sebutin ya. Ntar ada yang chat. Izin off cam silakan. Ha-ah. Nah, sekarang pertama kita bahas skenario dulu ya. Ini skenario 5 tentang Nona Upi. Jadi Nona Upi ini baru 17 tahun. Keluhan nyeri pada sendi jari tangan, pergelangan tangan, siku, pergelangan kaki, serta jari kaki sejak 2 bulan ini. Disertai demam yang hilang timbul. Oke, sampai sini sih belum ada kalimat yang atau kata yang harus jadi terminologi ya. Nona Upi merasakan rambutnya mulai rontok. Oke, sampai sini nggak ada juga. Wajahnya juga kemerahan, terutama waktu terpapar sinar matahari. Nggak ada juga. Nona Upi sering mengalami sariawan pada mulut sejak 2 minggu belakangan. Nggak ada juga ya. Jadi sebenarnya dari paragraf 1 sih nggak ada yang bisa dijadikan terminologi ya. Terus pemeriksaan fisik KU sedang, rambut tampak mulai menipis, lesi, malar, rash. Nah, malar rash ini bisa dijadikan terminologi. Sebenarnya malar rash ini tuh menjelaskan pipinya yang kemerahan, wajahnya yang kemerahan, terutama waktu terpapar sinar matahari ini tadi ya. Cuman nggak apa-apa kalau kita merujuk dari Dorlan ataupun dari definisi sesuai penyakitnya. Malar rash itu adalah ruam kemerahan pada pipi berbentuk seperti kupu-kupu ya. Itu malar rash. Jadi dia ruamnya berwarna kemerahan, lokasinya di pipi dan bentuknya seperti kupu-kupu ya. Oke. Jadi ini kita temukan satu terminologi. Oke, mata tanpa ikterik. Ikterik boleh dikeluarin jadi terminologi. Kalau nggak mau karena sudah pernah dikeluarin juga nggak apa-apa. Ikterik itu artinya tampak kuning akibat dari bilirubin yang meningkat. Terus ulkus. Ulkus bisa jadi terminologi juga, tapi kalau udah pernah keluar ya udah nggak usah dikeluarin lagi ya. Kalau mau dikeluarin, ulkus itu adalah luka terbuka pada mukosa atau permukaan kulit ya. Jadi dia luka terbuka terbatas di mukosa. Karena kalau otot atau tulang beda lagi namanya istilahnya ya. Palatum mole kalau mau dijadiin terminologi juga bisa ya. Palatum itu langit-langit apa ya bahasa Indonesianya? eh ya langit-langit ya. Jadi palatum itu adalah bagian rongga mulut yang ada di tulang maksilaris ya. Kan dia ada palatum mole, ada palatum durum. Palatum mole itu bagian lembutnya, palatum durum itu bagian kerasnya. Jadi palatum mole adalah bagian lembut dari rongga mulut yang berada di tulang maksilaris. Oke? Terus, ini ada tanda inflamasi pada MCP. MCP boleh, MCP itu adalah metakarpopalangeal.
Metakarpal phalangeal. Jadi tulang penghubung atau sendi penghubung antara telapak tangan dengan jari-jari, buku-buku jari ya. Kalau PIP itu proximal interphalangeal. Jadi proximal kan paling ujung, berarti dia adalah buku-buku jari paling ujung atau sendi jari penghubung buku-buku jari paling ujung. Oke, pergelangan tangan nggak usah. Bilateral udah tahu lah ya, bilateral itu keduanya berarti simetris. HB udah dibahas terminologinya, leukosit udah, trombosit udah, LED juga boleh sih. LED itu adalah laju endap darah, penanda inflamasi, pemeriksaan penanda inflamasi. Urinalisis juga udah kayaknya ya. Proteinuria, proteinuria artinya kehadiran protein di dalam urin, kemungkinan kerusakan ginjal. Oke, selesai nih paragraf yang kedua. Setelah menjalani pemeriksaan, Nona Upi dirujuk ke rumah sakit untuk pemeriksaan dan penetasan lebih lanjut. Titik. Nona Upi bertanya apakah ia bisa sembuh dan memiliki keturunan nantinya. Sebagai dokter layanan primer, bagaimana Anda menjelaskan kondisi yang dialami Nona Upi? Jadi ini terbatas di dokter layanan primer ya. Jadi kita identifikasikan masalahnya dulu per kalimat. Dari kalimat yang pertama, kita menemukan adanya nyeri sendi kronis ya, 2 bulan. Terus dia poliartalgia juga. Poliartalgia itu apa sih? Nyeri sendi di berbagai lokasi. Jari tangan, pergelangan tangan, siku, pergelangan kaki, serta jari kaki ya. Jadi kamu bisa membuat pertanyaan, apa keluhan nyeri sendi, bentar. Keluhan nyeri sendi, demam, dan sampai mana ya? Sampai ini. Oh, apakah keluhan nyeri sendi serta demam Nona Upi berhubungan ya? Kalau kamu mau ngeluarin pertanyaan nyeri sendinya aja. Jadi kamu munculinnya yang harus di-highlight adalah bahwa nyeri sendi ini poli, artinya banyak ya. Jadi dia menyerang banyak lokasi disertai demam dan kejadiannya itu kronis. Jadi nyeri sendi kronis, poliartalgia disertai gejala sistemik. Nah, karena dia ada gejala sistemiknya, maka kamu akan memikirkan proses autoimun sistemik. Salah satunya apa? SLE ya, yang paling utama. Jadi jawabannya itu adalah gejala ini menunjukkan suatu proses autoimun sistemik karena menyerang banyak sendi dan kronis serta melibatkan inflamasi sistemik. Tuh ya. Terus yang kedua, bukan bagaimana sih, apakah keluhan rambut rontok, wajah kemerahan, dan sariawan ini berhubungan dengan keluhan nyeri sendi sebelumnya? Ya, itu bisa kamu keluarin ya. Jadi kalau rambut rontok itu alopecia, wajah kemerahan itu malar rash, terus sariawan itu ulkus oral ya. Jadi untuk pertanyaannya tadi, apakah berhubungan dengan keluhan nyeri sendinya? Jadi kita bisa bahas bahwa yang pertama alopesianya dulu ya. Jadi alopecia atau kerontokan rambut itu berhubungan dengan keluhan sistemik yang dialami oleh Nona Upi. Karena tadi autoimun, ya wajar dia menyerang kelenjar rambut juga. Lalu yang kedua ya, jadi dia malar rash. Kenapa bisa malar rash ya? Jadi tadi kan terjadi fotosensitivitas. Karena kena matahari mukanya jadi merah. Berarti pada kulitnya terjadi fotosensitivitas. Kenapa? Karena proses autoimunnya tadi. Terus sering mengalami sariawan, sama ulkus oral rekuren berarti. Kenapa bisa terjadi ulkus oral? Berarti terjadi ketidakseimbangan flora normal di mulutnya ya. Jadi sebenarnya di mulut itu kan ada bakteri normalnya, ada flora normalnya, ada jamurnya memang. Tapi saat kondisinya autoimun atau sistem imunnya rendah, dia bisa menjadi patogen. Itulah yang menjelaskan ulkus oralnya. Terus pemeriksaan fisiknya tadi udah ya, rambut nipis, malar rash, mata ikterik, ulkus pada palatum mole, tanda inflamasi pada MCP, PIP,
dan pergelangan tangan bilateral. Nah, sampai kalimat ini bisa kamu keluarkan apa makna dari hasil pemeriksaan fisik Nona Upi ya. Jadi kalau misalkan kita ngomongin makna dari hasil pemeriksaan fisiknya, maka kita temukan manifestasi yang sistemik atau multisistemik. Kenapa? Dari atas kepala sampai bawah kaki sampai ke jari-jari tangan itu ada keluhan semua ya. Jadi terjadi manifestasi multisistemik pada Nona Upi. Dimulai dari kepalanya alopecia, wajahnya ada malarash, terus dia juga ada ikterus matanya, ada ulkus palatumole dan ada artritis multiple ya. Jadi ini menjelaskan suatu proses autoimun yang sistemik. Makinlah kita mengarah ke SLE ya. Nah, terus HB-nya 8,5, leukositnya 4.500, trombositnya 80.000, LED-nya 35 mm per 1 jam pertama, urinalisis proteinuria plus 2. Jadi, masalahnya itu dia pansitopenia nih. Pansitopenia tahu ya, masih ingat ya, pansitopenia itu adalah turunnya semua seri pemeriksaan. HB turun, leukosit turun, trombosit turun ya. Nah, tapi LED-nya ternyata meningkat, berarti inflamasinya kronis. Oke? LED yang meningkat itu inflamasi kronis. Proteinuria menunjukkan ada gangguan ginjal. Jadi dia tadi kita temukan pansitopenia, inflamasi kronis dan gangguan ginjal. Nah, hubungannya apa? Tadi, kalau pansitopenia kemungkinan akibat keterlibatan sumsum tulang. Karena apa? Balik lagi proses autoimun. Kalau proteinurianya berarti kemungkinan dia menyerang ginjal juga. Nah, pas banget SLE ini juga punya lupus nephritis ya. Jadi itu adalah komplikasi ginjal dari SLE. Jadi ini makin-makin ngarah ke SLE. Terus dia nanya tentang prognosisnya sama fertility-nya. Kira-kira dia bisa punya anak atau enggak. Keluarin pertanyaannya. Bagaimana kita menjelaskan mengenai prognosis dari Nona Upi? Nah, kalau bahas SLE, ini kan arah-arahnya ke SLE banget nih ya. Jadi kalau kita bahas SLE, dia itu bisa punya kualitas hidup yang baik kalau terdiagnosis sedini mungkin. Terus dapat tata laksana yang tepat dan juga dia rutin kontrol. Bisa hamil nggak? Bisa, tapi perlu pengawasan ketat karena risiko komplikasinya tadi lebih tinggi. Jadi itu adalah penjelasan yang bisa kita berikan kepada si Nona Upi. Jadi untuk masalah ini intinya memang sistemik. Udah dilihat dari poliartalgianya yang kronis disertai dengan gejala sistemik yaitu demam. Di yang bawah-bawah juga menjelaskan bahwa memang keluhannya itu ternyata head to toe dari atas kepala sampai ujung kaki ada semua keluhannya. Ya udah berarti kita masuknya ke sistemik autoimun. Nah, sistemik autoimun paling banyak apa? Ya SLE ya. Jadi Nona Upi ini diagnosis hipotesis kita adalah SLE. Nah, ini tadi ya, ini adalah kriteria. Nanti kita bahas juga sih sebenarnya di slide selanjutnya, tapi ini adalah kriteria dari ARA ya, American Rheumatism Association tahun ini untuk menegakkan diagnosis SLE. SLE itu ada 11 ya. Malarash tadi Nona Upi punya. Discoid lupus itu ruam berbentuk cakram, yang ini ya, ruam-ruam bentuk cakram tepinya merah. Photosensitivity ada. Oral ulcers ada. Artritis peradangan sendi ya ada. Serositis itu peradangan pada peradangan pada pleura ataupun perikardium ya nggak ada. Renal disorders ada proteinuria kita temukan. Lalu seizure or psychosis nggak ada ya, dia nggak ada kejang, nggak ada psikotik, gangguan neurologis. Anemia hemolitik, terus dia leukopenia, limfopenia, trombositopenia ada ya. Imunologi, kalau misalkan udah periksa anti DNA sama anti SM-nya, ternyata belum kita periksa, oke silang. Anaknya juga positif, kita belum periksa, silang. Berapa nih kita temuin? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Berarti dia sudah memenuhi kriteria SLE. Jadi ini
Yang tadi contoh malarash pada wajah pasien ya. Jadi dia khas. Kenapa? Karena nasolabialis tuh nggak kena. Jadi dia gambarnya khas sekali seperti kupu-kupu. Kalau discoid rash ini ruam-ruam bulat dengan tepi yang merah ya. Kalau oral ulcers tadi di mukosa mulut. Jadi kalau misalkan pasien tadi dibilangnya punya ruam wajah, fotosensitivitas dan ulkus mulut, ya udah berarti dia dicurigai mengalami SLE. Sudah memenuhi kriterianya. Oke? Nah, ini kerangka besar atau outlines yang akan kita bahas malam hari ini ya. Jadi pertama itu kondisi autoimun. Ketika sistem imun menyerang sel dan jaringan tubuh sendiri. Contohnya apa? SLE, rheumatoid arthritis, tiroiditis Hashimoto ya. Jadi dia bagaimana si sel itu melawan dirinya sendiri. Lalu yang kedua itu imunodefisiensi. Imunodefisiensi itu artinya kekurangan. Artinya dia kondisi ketika sistem imun lemah. Jadinya tubuh rentan terhadap infeksi. Ya, bisa primer, bawaan, atau sekunder. Misalnya gara-gara dia mengidap HIV/AIDS atau dia menjalani kemoterapi. Jadi imunodefisiensi karena obat. Ya, kalau hipersensitivitas itu adalah hyper, berlebihan. Ya, berarti ini adalah reaksi imun yang berlebihan terhadap antigen. Jadinya merusak jaringan tubuh. Hipersensitivitas mungkin teman-teman udah tahu ya, ada 4 tipe. 1 sampai 4. Contohnya apa? Alergi, asma, reaksi obat, dermatitis. Itu adalah contoh paparan alergen yang terjadi pada hipersensitivitas. Nah, kita masuk ya ke pembahasannya. Ya, jadi dia tadi udah kita bahas spektrum penyakit imunologi itu ada autoimun, menyerang diri sendiri, imunodefisiensi ketika sistem imun lemah, dan hipersensitivitas ketika reaksi imun yang berlebihan terhadap antigen. Nah, ini adalah imunitas innate dan imunitas adaptif. Mungkin teman-teman udah pernah belajar juga di tahun 1, tapi nggak apa-apa kita breakdown sedikit ya. Jadi innate immunity adalah kekebalan bawaan. Komponen-komponennya apa aja? Ada barrier epitel, ada fagosit, misalnya neutrofil atau makrofag, ada natural killer cell, jadi dia memang kerjanya untuk membunuh, sistem komplementer, dan sel dendritik. Ya, jadi innate immunity atau kekebalan bawaan ini karakteristiknya punya respon yang cepat, 6 sampai 12 jam. Tapi dia nggak spesifik terhadap antigen tertentu. Dan innate immunity ini adalah garis pertahanan pertama kalau kita ketemu antigen. Nah, kalau yang adaptive immunity, namanya aja kekebalan adaptif, beradaptasi dia ya. Komponennya apa aja? Ada limfosit B, limfosit T, ada antibody, ada sel efektor, ada sel dendritik. Kalau karakteristiknya gimana? Lihat ya, 1 sampai 3 hari sampai 5 hari. Jadi responnya lebih lambat dalam hitungan hari. Tapi dia spesifik terhadap antigen tertentu. Kenapa bisa spesifik, Kak? Karena dia punya T-memori, sel T yang mengingat antigen-antigen tertentu, sehingga respon berikutnya nanti lebih cepat dan lebih kuat. Nah, sistem imun dan respon antigen gimana sih ya? Jadi, untuk sistem imun itu adalah sistem perlindungan tubuh, mau dia melawan bakteri, virus, toksin maupun parasit ya. Mekanisme pengenalannya non-self dan mekanisme pengenalannya non-self. Jadi dia punya antigen yaitu molekul asing yang menimbulkan respon imun kalau masuk ke tubuh. Dia juga punya epitop yaitu bagian spesifik dari antigen yang dikenali oleh sistem imun. Jadi yang dikenali oleh si sistem imun adalah si epitop ya. Nah, nanti benda asing atau kita sebut antigen tadi akan dikenali oleh sistem imun. Kenalan nih, siapa nih ya? Oh, benda asing. Nanti dia akan menghasilkan respon
imun. Mau humoral, mau seluler, mau inet, mau adaptif, yang pasti dia akan memberikan respon, memberikan jawaban, memberikan tanggapan ya. Jadi sistem imun itu kerjanya mengenali apa yang bukan bagian dari tubuh. Setelah dia kenali, dia akan mengaktifkan respon untuk melindungi tubuh dari penyakit atau patogen ya. Kalau aku kecepatan kasih tahu. Nah, sekarang kita mau bahas antigen sama imunogen. Kalau antigen itu adalah setiap molekul yang bisa berikatan dengan komponen sistem imun. Apapun, sel T, sel B, antibodi, sel dendritrik. Intinya dia bisa berikatan dengan komponen-komponen sistem imun kita. Tapi tidak semua antigen bisa memicu respon imun. Contohnya apa? Toksin, protein asing, ataupun polisakarida. Ya, kalau imunogen itu adalah agen yang mampu menginduksi atau memicu respon imun. Kalau antigen tadi tidak semuanya bisa memicu respon imun, kalau imunogen kudu pasti wajib harus bisa memicu respon imun. Oke, semua imunogen adalah antigen, tapi tidak semua antigen adalah imunogen. Kenapa? Karena tadi tidak semua antigen bisa memicu respon imun. Jadi artinya apa? Suatu zat asing mungkin bisa dikenali oleh sistem imun, tapi belum tentu menimbulkan respon imun. Kenapa? Karena tadi yang berkenalan sama benda asing itu antigen dulu ya, dan dia belum tentu menimbulkan respon imun. Jadi intinya kalau kalian tahu antigen sama imunogen, kalian jadi bisa ngeh. Kenapa cuma sebagian antigen yang bisa benar-benar memicu terbentuknya kekebalan, ya. Nah, ini tadi udah lanjut aja lah ya. Ini yang bawaan, ini yang adaptif. Tadi udah aku bahas ada barrier fisik kimia, yaitu kulit, mukosa pH, sel-selnya ini, protein darah atau protein plasmanya adalah sistem komplementer, mediator inflamasi, dan sitokin. Karakteristiknya tadi dalam hitungan jam ya. Kalau adaptif, sel B itu kerjanya menghasilkan antibodi ya. Kalau sel T kerjanya dia itu terdiri atas T helper dan T sitotoksik. Perannya itu pada respon seluler juga. Karakteristiknya spesifik tapi lambat, tapi dia punya memori ya. Jadi next time kena lagi responnya bakal lebih cepat. Nah, ini sistem pertahanan tubuh, jadi dibagi jadi 3 lini ya. Lini pertama itu innate non-spesifik paling awal. Jadi udah kita bahas ya, barrier fisik, kimia, sama bioflora. Bioflora ini adalah mikroorganisme baik yang melindungi tubuh dari patogen. Cuman dia nggak bisa kelebihan. Kalau kelebihan dia yang jadi patogen ya. Kalau lini 2 itu innate, seluler dan molekuler. Jadi dia lewat fagositosis oleh makrofag atau neutrofil, bisa juga interferon untuk melawan virus atau natural kill cell untuk membunuh sel yang terinfeksi atau sel-sel yang abnormal. Terus sistem komplementer untuk lisis dan inflamasi itu sebagai respon lokalnya. Kalau lini 3 itu adaptif dan spesifik. Sel B tadi menghasilkan antibodi, sel T tadi mengatur respon imun, ya. Nah, jadi pertahanan tubuh itu berlangsung bertahap. Dari penghalang yang paling sederhana dulu yaitu kulit sampai nanti direspon oleh respon imun spesifik. Apa aja? Sel B dan sel T. Mungkin nanti sel B-nya yang akan menghasilkan antibodi, lalu nanti sel T-nya yang akan memicu. Jadi mereka bekerja sama, ya. Nah, tadi kita masuk ke sistem komplementer. Sistem komplementer ini adalah bagian dari sistem imun bawaan yang fungsinya juga membantu melawan infeksi. Komposisinya apa? Dia terdiri dari 25 protein dan fragmen protein. Sebagian besarnya itu diproduksi oleh hati ya. Nanti dia akan beredar di darah dalam bentuk yang tidak aktif. Nah, saat imun terstimulasi, misalnya oleh reaksi antigen antibodi, maka komplement tadi akan
diaktifkan ya. Jadi dia akan menghasilkan C3 dan C5. Fungsinya apa sih? Buat melepaskan sitokin biar terjadi inflamasi. Habis itu bisa juga menghasilkan fragmen opsonin. Yang mana sih? C3b ya. Jadi C3b itu fungsinya untuk meningkatkan fagositosis. Jadi dia makin banyak sel-sel abnormal yang dia makan. Dia juga bisa membentuk membran attack complex C5 sampai C9 ya, yang ini. Ini apa sih? Jadi dia itu si membran attack complex ini akan melubangi membran mikroba, nantinya selnya lisis atau pecah ya, gitu. Nah, ini sama sih, sel B yang mengenali antigen mikroba, terus nanti dia menghasilkan antibodi. Antibodinya tadi berfungsi untuk netralisasi mikroba, fagositosis, dan aktivasi komplement. Nah, itu yang si sel B. Kalau misalkan si sel T, jadi kan dia tadi ada T helper, ada T sitotoksik. Kita ke yang T helper dulu ya. Jadi T helper ini nanti akan berinteraksi dengan antigen yang disajikan oleh APC. Teman-teman masih ingat ya, APC itu memang yang nge-presenting. Nih, abnormal nih kurang nih kualitasnya nih. Jadi dia nanti berinteraksinya di situ. Biar apa? Biar dia mengaktifasi makrofag, terus nanti akan ada inflamasi dan merangsang proliferasi limfosit B dan T. Nah, kalau yang sitotoksik gimana ya? Jadi kalau sitotoksik itu dia akan mengenali sel yang terinfeksi virus atau sel abnormal. Habis itu, nih ketemu nih ya sama sel yang abnormal. Langsung dia kunci sel target tadi dan langsung dia hancurkan. Jadi namanya killing of infected cell. Jadi dia memang begitu ketemu langsung berikatan, langsung dihancurkan selnya. Ya, itu kerjanya si sel T sitotoksik. Kalau sel T regulator, dari namanya aja dia regulator ya, berarti dia mengatur agar respon imun itu tidak berlebihan. Jadi jangan sampai terjadi autoimun. Kalau autoimun itu terjadi karena dia responnya berlebihan ya. Oke, ini sama sih ya. Adaptif imun sel T dan sel B. Jadi kalau sel B tadi punya dua pengikat antigen yang identik. Kalau sel T itu cuma punya satu tempat pengikat antigen. Jadi dia cuma punya satu karakteristiknya. Kalau sel B dia punya dua. Nah, ini alur diferensiasinya ya. Jadi semua sel kan berasal dari hematopoietic precursor sel di sumsum tulang. Sel B itu nanti matangnya di sumsum tulang, kalau sel T matangnya di timus. Habis itu nanti dua-duanya bermigrasi ke jaringan limfoid perifer, yaitu KGB. Kalau ada benda asing, kalau ada patogen, maka sel B akan memicu antibody mediated immune response. Kalau sel T itu akan memicu cell mediated immune response. Jadi tadi kalau sistem apa? Sel B dia punya dua jalur utama, kalau sel T cuman punya satu jalur utama. Nah, ini elemen-elemen imun adaptif ya. Tadi humoral immunity, ada yang cell mediated immunity. Kalau humoral itu dilakukan oleh sel B. Tadi ya, sel B fungsinya menghasilkan antibodi. Antibodinya nanti akan mengikat mikroba-mikroba ekstraseluler, menghentikan infeksi, dan nantinya akan mengeluarkan sel-sel makrofag untuk fagositosis ya. Jadi dia kerjanya sat-sat. Begitu ketemu langsung dikeluarin mikroba ekstraseluler itu, infeksinya jangan sampai terjadi lagi, dan dikeluarkan makrofag supaya yang sudah terbentuk tadi difagosit atau dimakan. Kalau yang cell mediated immunity itu dilakukan oleh sel T ya. Jadi kalau sel T helper fungsinya untuk mengaktifkan makrofag dan limfosit lain melalui sitokin. Kalau si T sitotoksik itu menghancurkan sel yang terinfeksi
mikroba intraseluler ya. Jadi kalau sel T helper tadi ekstraseluler, kalau T sitotoksin itu untuk yang intraseluler. Contohnya apa? Contohnya virus. Virus itu intraseluler ya. Jadi kalau imunitas humoral tadi efektif melawan patogen ekstra, kalau imunitas seluler itu melawan patogen intraseluler. Oke, balik lagi sel B dan sel T ya. Bosan aku. Sel B itu akan menghasilkan antibodi yang langsung menyerang patogen. Kalau sel T tadi ada sitotoksik sama T helper. Maaf ya, ini tuh sebenarnya ini nggak boleh jadi alasan, cuman ya ini tuh sebenarnya kelasnya ya. Jadi aku baru dapat bahannya juga. Makanya maaf kalau kayak pembahasannya berulang-ulang ya. Ini kan udah nih tadi sel B udah, sel T udah, sitotoksik, T helper sama. T helper 1 tadi intraseluler, T helper 2 buat ekstraseluler ya. Kalau sitokin itu bekerjanya dengan mekanisme autokrin. Masih ingat nggak autokrin? Autokrin, parakrin, endokrin. Jadi itu adalah bagaimana sel antar sel itu saling berkomunikasi ya. Dia punya tiga-tiganya. Autokrin berarti deketan, parakrin berarti yang agak jauh tapi masih berdekatan, atau endokrin yang semuanya ya. Sel T tadi adalah pengatur utama respon imun. Mau dia pakai sel lain atau langsung membunuh sel abnormal. Jadi memang utamanya itu di sel T. Nah, ini sel B kan kita tahu menghasilkan antibodi ya. Jadi ini perbandingan sel B yang belum aktif dengan sel plasma. Sel plasma itu punya retikulum endoplasma yang lebih besar ya. Lebih kasar juga karena bertugas memproduksi banyak antibodi. Kalau dia sel B yang sorry, kalau dia sel plasma. Nah, ini struktur dari antibodinya. FAB atau yang paling ujung ini adalah bagian antibodi yang mengikat antigen secara spesifik ya. Kalau FC itu bagian dasar antibodi yang bakal berinteraksi dengan sel imun lain ya. Kalau light chain dan heavy chain itu cuman struktur dasar dari antibodi ya. Jadi setelah diaktifasi, sel B itu akan berdiferensiasi menjadi sel plasma. Sel plasma akan menghasilkan antibodi dalam jumlah besar. Biar apa? Biar netral dan mengeliminasi antigen. Andai kata masuk lagi ke tubuh ya. Ntar ada yang chat. Kak izin, oke. Kak izin, oke. Ntar ada yang chat. Kak, maaf yang FC tadi apa, Kak? Oke, FAB itu adalah fragmen antigen binding ya, binding. Jadi dia itu adalah bagian ujung antibodi yang tujuannya untuk mengikat antigen secara spesifik, yang mana yang match. Kalau FC itu fragmen crystallizable. Jadi dia bagian dasar antibodi yang berinteraksi dengan sel imun lain, misalnya makrofag atau dengan sel B ya. Jadi dia saling berinteraksi dan menstabilkan diri masing-masing. Kalau light chain dan heavy chain itu struktur dasar antibodinya aja ya. Jadi penopangnya aja. Oke, lanjut ya. Ini cuman ulang-ulang dari kalian pasti udah pernah belajar ini kan. Ini kayak ulang-ulang dari 1.6 gitu kalau nggak salah ya. Nah, kerja antibodi itu gimana aja ya? Kerjanya itu ada 3, aglutinasi, flokulasi, sama presipitasi. Kalau aglutinasi sebenarnya dari namanya udah tahu ya, jadi dia membentuk gumpalan. Apa yang berinteraksi? Antigen antibodi pada antigen partikulat. Makanya terbentuk gumpalan. Kalau flokulasi, dia itu tampak seperti partikel halus. Kenapa? Karena antigennya terlarut dengan antibodi. Kalau presipitasi, dia membentuk endapan. Ya, kenapa? Kalau misalnya antigen larutannya terlalu besar, jadinya antibodinya terendap. Itu namanya presipitasi. Ya, jadi kalau misalnya antibodinya itu berinteraksi pada
antigen partikulat, ya udah terbentuklah clumping atau gumpalan-gumpalan ya. Tapi kalau misal sebaliknya, kalau misalnya terlarutnya lebih banyak atau pelarutnya yang lebih banyak, maka tadi tergantung apakah dia terlarut atau dia terbentuk endapan ya. Nah, ini mekanisme kerjanya tadi ya, lanjutannya aja. Jadi kan ini aktivitas komplement ya. Jadi antibodi nanti mengikat antigen. Ini contohnya. Berarti kan ini tempat si FAB, di sini FC ya, yang bawah sini. Nanti dia akan berikatan dengan sistem komplement ternyata yang ini contohnya. Jadi antibodi akan mengikat antigen, memicu aktivasi sistem komplement ya, terbentuklah membran attack kompleks. Lisislah sel patogennya, dipecahinnya sel patogennya ya. Habis itu terjadilah opsonisasi. Antibodi akan melapisi mikroba supaya lebih mudah ditangkap fagosit. Jadi dia ibarat kata ngasih makan ke sel-sel fagosit. Nanti dia akan mengalami stimulation of natural killer ya. Jadi sel NK mengenali dan langsung membunuh target. Jadi antibodi itu bukan hanya mengikat antigen, tapi juga mengaktifkan sistem komplement, meningkatkan fagositosis dan membantu sel NK membunuh sel target. Ya, jadi dia kayak saling nyuap-nyuapin, dia nyuapin ke sistem komplement, ke opsonisasi, sama ke natural killer ya. Itu tadi sel B. Kalau sel T gimana? Ya, kalau sel T apalagi sel T sitotoksik, awalnya kan virus pasti masuk dulu ke dalam sel host, sel inang ya. Nanti proteinnya si virus atau antigennya tadi akan ditampilkan di permukaan sel bareng MHC kelas 1. Kenapa? Memang proses seperti itu. Jadi dia dikenalin dulu sama semua orang. Nah, di sini perannya si sel T sitotoksik. Jadi dia harus mengenali kompleks antigen MHC ini. Biar apa? Sel T sitotoksik akan mengikat sel yang terinfeksi, lalu dia lepasin zat-zat sitotoksik. Hasilnya apa? Sel host, sel inang pasti pecah atau lisis sebelum virusnya bisa bereplikasi. Jadi cuma satu ini aja yang terinfeksi. Udahlah dia cuma sendiri yang terinfeksi, habis itu dipecahin sebelum virusnya bisa bereplikasi. Makanya sel T sitotoksik itu penting untuk melawan infeksi virus karena dia menghancurkan sel yang sudah terinfeksi. Tolong kalau aku kecepatan kasih tahu aja ya. Nah, kalau sel T helper dan sel B dependent T cell atau APC itu kerjanya sesuai namanya ya. Presenting cell. Jadi dia memperkenalkan sel-sel ini ke semua orang. Contohnya apa? Dendritik. Kerjanya dia menelan antigen dengan fagositosis. Habis itu dia hancurkan antigennya dengan fagolisosom. Terus tadi fragmennya dipresentasikan di permukaan bersama dengan molekul MHC ya. Dia kenalin ke semua orang. Biar apa? Nanti biar dikenali oleh sel T helper. Jadi APC ini adalah penghubung antara antigen dan aktivasi sistem imun adaptif, yaitu sel T dan sel B. Nah, ini mekanisme fagositosisnya oleh si APC ya. Jadi sorry. Jadi terjadi fagositosis, antigennya ditelan, habis itu terjadi fusi. Fusi itu penyatuan ya, terbentuk fagolisosom namanya. Nah, datang nanti enzim lisosom itu akan menghancurkan antigennya. Sehingga apa? Fragmen-fragmennya ditampilkan di permukaan. Pas dia dikenalin ke semua orang itu, pasti T helper ketemu sama dia juga, ya kan? Makanya begitu mereka bertemu, T helper akan memicu respon imun. Nanti sisa-sisa mereka ini yang nggak terpakai akan dikeluarkan lewat eksositosis. Nah, ini sama ya. Jadi dia bagaimana si sel T helper dan si sel B ini mengalami aktivasi. Sama aja sih sebenarnya. Jadi nanti dia akan mengikat sel B,
fragmennya ditampilkan barengan sama MHC, nanti sel T helper akan mengenali antigen, ya udah. Setelah mereka kenalan, sel T akan mengeluarkan sitokin, ya. Biar apa? Biar sebagiannya itu akan menghancurkan antigen. Oke, ini sekarang kita masuk ke reaksi hipersensitivitas ya. Sebelum kita masuk ke reaksi sensitivitas, ada yang mau nanya soal autoimun? Kok bukan autoimun sih, lebih ke fisiologi sistem imun. Ada yang mau nanya atau bingung banget sampai nggak punya pertanyaan, Kak? Kalau kayak gitu berarti nanti pertanyaannya disimpan aja ya. Boleh chat aku kapanpun, terserah bebas. Oke? Kita lanjut ke hipersensitivitas ya. Jadi hiper nih berarti berlebihan ya. Jadi hipersensitivitas adalah respon imun berlebihan yang justru merusak tubuh, bukannya melindungi tubuh. Tipe-tipenya ada 4. Tipe 1 itu IgE mediated. Jadi reaksinya cepat. Contohnya anafilaksis dan alergi. Kalau tipe 2 itu antibody mediated. Jadi antibody IgG atau IgM akan menyerang sel tubuh. Contohnya anemia hemolitik. Kalau tipe 3 itu dia immune complex mediated. Berarti mereka adalah kompleks antigen antibody yang menumpuk. Contohnya adalah inflamasi pada SLE. Kalau yang tipe 4 dia cell mediated. Reaksinya lambat, dimediasi oleh sel T. Ya, jadi tapi karena dia dimediasinya oleh sel T, pasti sel T memori juga ada. Jadi dia sekali terpapar ya udah selanjutnya terpapar terus. Hipersensitivitas ini diklasifikasikannya berdasarkan mekanisme imunologi dan waktu timbulnya reaksi. Itu dasar kita membagi mereka, ya. Nah, kita masuk ke reaksi hipersensitivitas tipe 1. Pencepat paparan alergen, debu, serbuk bunga, atau makanan juga bisa ya. Jadi awalnya sama sih kayak reaksi hipersensitivitas biasa. APC akan memproses alergen yang masuk, nanti dia bahkan sel T helper 2 ya. Nanti akan terbentuklah interleukin ngapain? Mengaktifkan sel B untuk memproduksi IgE. Nanti IgE itu akan menempel pada sel mas saat paparan ulang. Ya udah, nanti dikeluarinlah sama dia histamin, prostaglandin, apalagi ya. Itu deh, pokoknya biar terjadi vasodilatasi dan bronkokonstriksi. Ini contoh-contoh penyakitnya yang reaksi hipersensitivitas tipe 1 ya. Jadi dia sangat cepat dan berpotensi fatal. Misalnya shock anafilaktik. Nah, ini shock anafilaktiknya ya. Jadi kalau shock anafilaktik itu dia adalah suatu reaksi hipersensitivitas tipe 1 yang berat dan dimediasi oleh IgE ya. Jadi dia memang berpotensi mengancam nyawa dan dia termasuk ke dalam shock distributif. Biasanya paling sering karena alergi makanan, seafood, produk laut, krustasea, kacang-kacangan, atau gara-gara obat atau gara-gara sengatan serangga ya. Ini kriteria diagnostiknya minimal 1 dari 3 kriteria. Apa aja? Hipotensi kah sampai tekanan darah sistoliknya di bawah 90 setelah paparan alergen. Atau ada gejala kulit atau mukosa, misalnya urtikaria atau angioedema. Atau disertai gejala sistemik, sesak, nyeri dada, anuria. Ya. Atau ke kriteria 3, 2 atau lebih sistem terlibat, GI tract, respirasinya kah, kulitnya kah, pompa jantungnya kah, ya. Kalau 1 dari 3 ini aja terpenuhi, ya udah berarti dia benar reaksi anafilaktik. Tata laksananya primary survey ABCDE ya. Mungkin kalian belum belajar.
A itu airway, B itu breathing, C itu circulation, D itu disability, E itu exposure. Jadi airway itu dia bisa bernafas sendiri atau enggak. Breathing itu jumlah nafasnya normal enggak, terus suara napasnya ada tambahan enggak. Circulation itu tensinya berapa, nadinya berapa, akralnya dingin atau hangat. Disability itu dia sadar atau enggak, ya. Exposure itu kamu buka semua bajunya, kamu lihat ada luka, ada memar, atau ada yang lain-lain atau tidak, ya. Nah, saat dia alergi, atasi dengan obat utama adrenalin atau epinefrin IM 1:1000. Jadi dia 1 miligram per mililiter. Dosis 0,3 sampai 0,5. Suntiknya di paha anterolateral, berarti sisi luar, ya. Bisa diulang setiap 5 sampai 15 menit. Kalau misalnya udah stabil, ya udah nanti dikasih antihistamin, inflamasinya, dan kortikosteroid juga sama buat meredam inflamasinya, ya. Tapi terapi utamanya adalah adrenalin atau epinefrin. Sorry, maaf. Nah, sekarang kita masuk ke reaksi hipersensitivitas tipe 2, ya. Jadi, antibodi misalnya IgG atau IgM akan menyerang antigen pada permukaan selnya, ya. Maka dari itu akan memicu sitotoksis atau lisis. Ini contoh-contoh penyakitnya, ya, dari reaksi transfusi sampai ke demam rematik. Nah, untuk diagram ini, ya, jadi antibodi kan tadi berikatan dengan antigen di sel, di permukaan sel target, ya. Nanti semua efektor-efektor ini, misalnya opsonisasi atau MAC, membran attack complete tadi ya, atau antibody atau sistem komplement, nanti akan membantu proses imunnya atau respon imunnya. Nah, kalau tipe 2 ini bisa merusak sel melalui berbagai jalur. Kenapa? Ya karena tadi. Jadi dia memang step by step-nya seperti itu, ya. Nah, kalau reaksi hipersensitivitas tipe 3 tadi ya, dia kan kompleks antigen antibodi terbentuk dalam sirkulasi ya. Jadi dia mengendap di jaringan, nanti akan mengaktifkan sistem komplement. Makanya terjadi inflamasi. Ini contoh-contoh penyakitnya ya. Jadi tipe 3 kan immune complex mediated hypersensitivity. Jadi dia kompleks antigen antibodinya terbentuk nih ya, di sini kompleks antigen antibodi terbentuk. Kompleks ini nanti akan menempel pada jaringan ya. Pas dia nempel di jaringan, dia mengaktifasi sistem komplementer. Ngapain? Narik neutrofil, melepaskan enzim, dan dia jadi menyebabkan kerusakan jaringan. Ini contoh kalau glomerulonefritis pasca infeksi ataupun lupus nefritis ya. Nah, kalau yang tipe 4 gimana? Ya, kalau tipe 4 itu dimediasi oleh sel T ya, bukan antibodi. Makanya nama lainnya delayed type hypersensitivity. Ini contoh penyakitnya ya. Nah, kalau misalkan tipe 4 itu antigen masuk nih ya, ditangkap oleh makrofag langsung. Nah, makrofag itu nangkep bukan untuk memfagosit atau bukan untuk makan, tapi untuk dipresentasikannya ke sel T. Dia tunjukin nih ke sel T. Nanti sel T akan mengeluarkan sitokin. Sitokin inilah yang menghasilkan makrofag lagi. Makrofag yang dihasilkan oleh sel T inilah yang akan makan atau menghancurkan jaringan atau antigen yang tadi datang. Ya, contohnya apa? Contohnya TB. Tapi ya tadi bisa juga menyebabkan kerusakan autoimun ya. Nah, ini rangkuman aja sih bahwa tipe 1 itu dia diperantarai oleh IgE, antigennya larut, dia juga mengaktifasi sel MAS, contohnya rinitis, alergi, asma, dan anafilaktik ya. Kalau tipe 2 tadi IgG, antigen pada sel, antigen pada sel bisa juga antibodi IgG menyerang, contohnya anemia hemolitik sama trombositopenia. Atau tipe 3 ya, tipe 3 itu kompleks antigen antibodi menumpuk. Ya udah sama, teraktivasi lah si komplement.
Kalau tipe 4 itu ada dimediasi oleh T helper 1, T helper 2, oleh limfosit T sitotoksik, dan oleh sel T, ya. Contohnya apa? Dermatitis kontak, TB, hepatitis, sama RA kronik. Nah, ini contoh kasusnya ya. Jadi dia laki-laki 28 tahun, 2 jam setelah vaksin hepatitis, muncul ruam gatal, ruam seluruh tubuh, edema bibir, edema palpebra, penurunan kesadaran, terus dia hipotensi tapi 90 ya, bukan di bawah 90. Kira-kira tata laksananya apa ya? Sebenarnya diagnosisnya dulu. Dia divaksin nih, 2 jam yang lalu dia divaksin, tiba-tiba muncul keluhan ya udah, berarti ini adalah shock anafilaktik atau hipersensitivitas tipe 1. Tadi kita udah lihat kalau shock anafilaktik berarti tata laksananya diberikan adrenalin ya. Adrenalinnya harus 1:1000. Kamu kasih 0,3 sampai 0,5 di paha anterolateral ya. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Nah, ini kasusnya sama, tadi udah aku sebutin ya. Karena reaksinya cepat dalam hitungan jam berarti dia adalah kali. Oke, sekarang kita lanjutnya ke yang autoimun. Nah, autoimun dari namanya aja berarti apa? Sistem imun yang menyerang sel antigen karena gagal mekanisme toleransi diri. Jadi dia gagal melindungi diri sendiri, ya udah dia merusak antigen lain, padahal sama-sama teman, ya. Nah, sel T autoreaktif ini dia kan teraktivasi akan menjadi SLR, sel limfosit reaktif. Nanti autoantibodi itu akan berperan membersihkan sel-sel yang tua atau sel-sel yang sudah hancur. Tapi autoantibodi ini juga bisa bereaksi silang dengan antigen yang normal. Makanya dia terjadi penyakit autoimun. Nah, ini adalah central tolerance-nya. Jadi ada apoptosis, perubahan reseptor. Nanti dia akan bertemu sama peripheral tolerance, yaitu energi, apoptosis, dan supresi. Ntar ada yang chat ya. Oh ya, oke. Izin off cam nggak apa-apa. Baik. Partisipan sudah berapa sih? Bentar aku cek dulu.